Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu tentang proyeknya? Deteksi ya, identifikasi. Kemarin ada yang nanya maksudnya identifikasi plat nomor itu apa? Ya, jadi maksudnya dari foto atau video kita mau tracking ya. Kita mau tracking ini yang ada di gambar ini mobil plat nomornya berapa gitu kan. Setelah kita dapat plat nomornya ya nanti terserah mau dipakai biasanya di kepolisian untuk misalkan untuk tilang elektronik atau untuk deteksi pencurian dan lainnya sebagainya ya. Penting penggunaannya banyak. Cuma kita berada di level sekarang level teknis. Bagaimana cara mengekstrak nomor kendaraan dari sebuah foto ya. Kita fokus untuk foto ya. Kalau nanti ada di video itu sebenarnya tinggal trivial saja karena video itu terdiri dari gambar-gambar ya. Terdiri dari frame. Satu frame itu adalah satu gambar. Jadi nanti sebenarnya tinggal kita lakukan live tracking terhadap satu image. Nah, sebelumnya kita videonya ini kita split menjadi beberapa frame ya. Itu mudah ya. Oke, mungkin teman-teman kemarin sudah saya berikan link untuk masuk ke Google Colab ya. Itu memerlukan login ya, memerlukan login ke menggunakan Google ya, menggunakan akun Google, silakan di login. Kalau sudah login, nanti akan muncul seperti ini ya. Saya coba buka ya. Oke, seperti ini ya. Coba dicek, teman-teman coba buka. Seperti ini ya. Ini Google Colab. Ini biasa dipakai oleh researcher untuk apa namanya? Untuk testing-testing sih. Karena nanti kalau untuk training dia membutuhkan GPU. GPU-nya lumayan biasanya kalau training lumayan lama ya, bisa sehari, 2 hari, bahkan bisa mingguan. Kalau sekelas ChatGPT itu bisa berbulan-bulan trainingnya. Makanya update-nya lama gitu kan. Karena trainingnya datanya besar, apalagi datanya sudah triliunan giga ya, jadi trainingnya membutuhkan waktu. Dan itulah mengapa ChatGPT tahu banyak, karena dia sudah mengkonsumsi banyak data, jadi dia tahu banyak ya. Oke, sudah semua ya. Kalau sudah mungkin bisa kita langsung lanjut aja. Kalau yang belum, mungkin sambil disiapkan, coba teman-teman buka Google Colab.research colab.research.google.com. Bentar, saya posting lagi ke WA ya. Oke, kita tunggu sebentar, coba dibuka. Itu butuh login ya. Teman-teman harus login pakai akun Gmail. Rata-rata sudah punya kan akun Gmail kan? Kalau sudah masuk, ya, kalau sudah masuk, saya nggak tahu teman-teman layarnya mirip seperti ini atau tidak ya. Mungkin kalau baru pakai agak sedikit berbeda ya. Mungkin projectnya tidak ada, atau mungkin tampilannya mungkin berbeda ya. Kalau misalkan berbeda, coba teman-teman cari saja klik New Notebook ya. Klik New Notebook ya. Oke, klik New Notebook. Oke, nanti dia akan create New Notebook. Kita tunggu sejenak ya. Oh ya, Mas Alpi, kita tidak pakai VS Code. Kita pakainya Colab ya untuk memudahkan. Karena biasanya kalau pakai Visual Code banyak yang harus diinstal. Install Python, install PyTorch itu nanti pengalaman sih ada saja yang trouble. Jadi biar seragam, kita pakai Google Colab ya. Karena Google Colab itu apa namanya, tinggal plug and play aja ya, tinggal kita masuk kemudian kita tinggal play. Jadi eh, untuk terjadinya error, kemungkinan errornya kecil ya, tapi tetap saja kita bisa coding ya nanti. Justru di Colab justru lebih interaktif ya, interaktif. Oke, jadi kita pakai Colab ya, kita tidak pakai Visual Studio Code karena nanti di production sih pakainya Visual Studio Code. Kalau misalkan sudah apa namanya sudah mahir dan sudah mau akan melakukan benar-benar coding, ya biasanya kita pakai Visual Studio Code. Nah, kita pakai Colab itu untuk proofing aja ya, untuk proofing karena lumayan. Di sini juga Google Colab juga ada GPU ya. Nanti di sini kita akan coba connect GPU, tapi jangan connect ke GPU sekarang ya. Coba kalau teman-teman lihat di bagian connect sini ya. Di sini ada change runtime type ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ada beberapa pilihan ya.
Ada T4 TPU apa gimana GPU ya, T4 GPU. T4 itu adalah NVIDIA T4 ya. NVIDIA T4. Itu harganya lumayan sekitar 30 jutaan ya. T4 GPU itu, GPU T4 itu. Nah, dengan pakai Google Colab kita bisa pakai gratis, tapi tentu saja dibatasi ya untuk pakai GPU. Makanya nanti ketika sudah kodenya sudah proven ya sudah berjalan, nanti kita akan melakukan training menggunakan T4 GPU. Tapi nanti connect-nya nanti saja, karena penggunaan GPU ini terbatas ya, sangat terbatas. Mungkin sekitar 2 jam dalam 1 minggu itu. Tapi training kita cuma nanti sederhana ya karena datanya sedikit dan epochnya itu sekitar cuma 100, jadi mungkin sekitar 30 menit sudah bisa kita gunakan ya. Terus juga ada TPU ini adalah TensorFlow Unit ya, jadi Tensor Processing Unit ya, ini yang produksi Google ya, jadi dia bikin apa namanya processing unit tersendiri khusus untuk processing tensor ya, TPU. Nah sekarang untuk sementara karena kita masih mau melakukan codingnya ya, nanti biar waktunya tidak banyak di GPU, jadi sementara kita gunakan yang CPU dulu. Oke, kalau sudah, coba ada yang belum, biar kita mulai bareng. Ada yang belum? Kalau yang belum, coba raise hand. Kalau yang sudah deh, coba yang sudah raise hand. Yang sudah ready coding, coba raise hand. Oke, kita tunggu. Kalau sudah lebih dari 80%, bisa kita mulai. Oke, 5, 7, 8, 7, 8. Turun lagi. Oke, yang sudah ready, terbuka collab-nya. Silakan raise hand-nya, biar langsung saya mulai, biar tidak ada yang ketinggalan. Oke, saya tunggu lagi sebentar. Coba dibuka collab.research.google.com. Kalau yang sudah ready, silakan raise hand-nya, biar bisa saya langsung mulai. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Silakan disiapkan. Buka collab.research.google.com. Nanti create new notebook ya. Create new notebook. Oke, masih saya tunggu raise hand-nya. Dari 16 baru 10 nih yang ready nih. Nanti ketinggalan kalau kita mulai. Jadi masih kita tunggu dulu biar kita mulainya bareng ya. Ayo yang lain gimana? Ada problem? Kalau ada problem bisa langsung ini saja, eh, tanya saja problemnya, bisa langsung apa namanya bicara saja. Kalau misalkan ada trouble, biar kita selesaikan bareng-bareng. Mas Alpi gimana? Sudah? Mas Bondan? Mas Khairuddin? Mbak Nur? Mas Jul? Atau lagi keluar ya? Mas Fajri, Ya, gimana Mas Jul? Gimana? Ada trouble? di saya nggak, di saya nih nggak ada rice hand-nya ya. Mungkin belum update ini kali ya, belum update. Tapi sudah ready ya? Sudah ready ya? Sudah. Oke, kalau yang nggak ada rasanya bisa chat sudah ready ya? Mungkin ada trouble. Mbak Nur gimana? Sudah ready? Kalau nggak ada tombolnya mungkin bisa chat ready. Mas Khairuddin juga, Mas Alpi, biar kita langsung mulai. Gimana Mas Alpi, ada trouble? Oke, sudah ya? Kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Oke, bismillah. Oke, sekarang posisi seperti ini ya. Kita kasih judul dulu ya, seperti biasa. Kalau programmer itu biasanya
ngetiknya satu, nge-save-nya 2 kali. Biasanya seperti itu kalau saya ngetik satu huruf, klik Ctrl Save-nya 2 kali. Jadi karena pengalaman sering hilang, jadi sering sudah refleks aja sih kalau sekarang ngetik satu baris, satu baris, satu baris. Nah sekarang kita kasih nama judulnya identifikasi plat nomor plat nomor kendaraan. Oke, seperti ini aja ya, bisa. Tapi bagusnya di Google Colab itu dia auto save ya. Jadi teman-teman nggak perlu save secara manual. Ya bisa secara manual dengan menekan tombol Control Save. Tapi on default dia sudah auto save ya. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau misalkan ada yang hilang atau apa. Oke, sekarang posisi di sini ya. Maaf, Mas Fadri. Iya, Maaf, gimana? potong. Gimana Mas? Belum di share screen, belum Mas Fadri belum share screen, jadi kita belum nggak bisa melihat yang Mas Fadri kerjakan. Oh, saya belum share screen. Bukannya sudah? Iya, Udah, nggak ada. Sudah, saya sudah share screen. di saya kok munculnya Coba. gambar. Nah, ini baru muncul. Oh, udah muncul. Mungkin belum refresh. Yang lain gimana? Yang lain? Sudah ya? Oke, sudah terlihat. Oke, siap-siap. Sekarang kita mulai ya. Oke, mudah-mudahan waktunya terkejar ya. Nanti kalau misalkan selesai sebelum itu kita akan tanya jawab. Oke, sekarang di Google Colab itu terdiri dari 2 ya. Artinya ada baris coding, ya satunya lagi ada baris teks. Biasanya kita gunakan teks untuk keterangan aja ya, untuk keterangan section ini buat apa, section ini buat apa. Kemudian setelahnya itu adalah baris codingnya ya. Artinya coding actual codingnya itu ada di baris tersebut. Nah, sekarang kita mau bikin judul dulu ya. Kita mau bikin judul dulu. Kita biasanya saya selalu bikin di atasnya teks. Coba teman-teman arahkan kursornya ya ke bagian atas ini ya, sekitar di tengah-tengah sini ya, sampai muncul ini kode dan teks ya. Kita ketik teksnya ya. Ketik teksnya, add text cell ya. Nah, seperti ini. Ya. Arahkan kursor ke bagian tengah sini ya, nanti muncul kode dan teks. Klik saja yang bagian teks ya. Setelah itu muncul seperti ini, double click or enter to edit ya. Teman-teman bisa langsung klik di situ, double klik ya. Oke. Nah, di sini kita ketik crash 2 kali ya. Itu ini bahasa Markdown namanya. Itu crash 2 kali itu judul ya. Kemudian kita kasih nama crashnya 3 kali itu. Persiapan ya. Oke, kita nanti akan melakukan import dan lain sebagainya. Oke, sudah. Kalau misalkan sudah selesai, klik saja di area yang lain ya. Misalkan di sini atau di mana saja agar dia hilang seperti ini ya. Sudah tidak mode edit lagi ya. Sudah sampai sini. Sekarang klik lagi bagian teksnya di atas kode lagi ya. Kita sampai muncul kode sama teks, klik lagi di sini. Nah, di sini sekarang kalau tadi kita pakai 3 crash, sekarang kita pakai 4. Artinya dia maju ke sedikit ya, ke 4. Nah, ini kita install library dulu. Install library. Oke, sudah. Sekarang dilepas, masuk ke start coding. Di sini kita lakukan install library. Ketik pip install ya. Jadi nanti kita akan pakai YOLO yang P8 itu cara installnya adalah pip install Ultralytics ya. Ultralytics ya, Ultralytics. Enter lagi, kita install lagi pip install min-u ya. Min-u IPY widgets, IPY widgets. Ini untuk widgets nanti ya. Widget ada beberapa yang harus kita tampilkan dalam IPY widgets. Kemudian kita install Tesseract OCR ya, apt-get, karena si Colab ini base-nya Ubuntu ya, jadi kita bisa pakai apt-get untuk install. Install Tesseract OCR. Oke. Kemudian kita install wrapper-nya di Python, yaitu pip install wrapper dari Tesseract AI, Tesseract ya, Tesseract. Satu lagi ya, kita akan install OpenCP yang headless ya.
OpenCV Python yang versi headless ya. Sebenarnya sama aja OpenCV, cuma yang headless itu lebih minimal ya. Kalau yang OpenCV Python saja dia semua apa namanya semua komponen lengkap kayak misal. Oke, kalau sudah ya coba jalankan teman-teman. Untuk menjalankan ini bisa klik tombol yang di kiri ini seperti tombol play YouTube ya, atau bisa menekan tombol Control Enter kalau di Windows. Kalau di Mac Command Enter ya. Kalau di Linux ya Control Enter sama ya. Oke, coba kita ketik ya tombol yang ini ya. Oke, nanti dia akan lakukan connect ke virtual hostnya ya. Jadi dia akan cari dulu pakainya yang CPU ya, jangan lupa. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, nanti selesai instalasinya ya. Pak, saya kayak ketinggalan jauh, Pak. Kita belum jauh, Pak. Bapak udah sampai mana? Kita Tadi baru saya baru mau ngetik persiapan doang tuh, tadi keputus saya. keputus ke Zoom-nya ya. Nah, Oh ya udah, nggak apa-apa, ketik aja persiapan cuma isinya seperti ini. nah, Pagar 3 kali, 1 persiapan. nah, terus, Terus bikin lagi teksnya, 1 lagi. oke. Terus ini apa namanya? Ketik lagi pagarnya 4 ya, agar dia jadi subtitle ya. Oh, gitu. Install library. Nah, setelah itu ketik kode untuk instalasi library. Itu kalau mau cepat sudah saya kopikan ke WA, jadi bisa tinggal copy ya. Kalau ada trouble langsung ini aja ya, langsung interupsi nggak apa-apa daripada nanti eh, ketinggalannya tambah banyak, ya nanti jadi bingung. Jadi pelan-pelan kita kerjakan. Oke, yang sudah monggo bisa di chat atau di raise hand yang sudah. Biar saya cek. Baru 3, baru 4. Oke, coba yang bisa raise hand, raise hand. Kalau yang nggak bisa, tolong chat ya, biar nggak ketinggalan. Karena kalau online ini resikonya ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan, biasanya ketinggalan terus. Oke, yang masih loading ditunggu. Kalau ada trouble langsung aja ya ke chat atau langsung apa namanya? Langsung pakai suara nggak apa-apa. HP Bapak ada? Ih, dah malah belum. Gimana Pak Mukhtar? Ada trouble? Sudah? Maaf baru login Pak. Oh, baru login ke collab-nya ya? Oke, kita tunggu sebentar aja ya. Ada login. Iya Pak, lanjut aja Pak. Nggak Oke apa-apa. ya, nggak apa-apa. Ini nanti saya record, nggak apa-apa. Nanti bisa Ya, alhamdulillah. teman-teman diulang kalau misalkan Iya. perlu diulang di rumah ya. Oke. Baik, Oke, terima kasih Pak. raise-nya diturunkan. Berarti kita anggap sudah semua. Oke, kita sudah selesai 1 tahap ya. Instalasi library. Di sini ada library apa aja sih? Yang pertama Ultralytics itu nanti akan kita pakai untuk YOLO ya. YOLO nanti dibundling di dalam library namanya Ultralytics. Kemudian ada Tesseract OCR. Tesseract OCR ini adalah sebenarnya independent program yang dibuat menggunakan C, tapi ada wrappernya yang bisa untuk kita call Tesseract OCR ini melalui Python. Itu namanya library namanya PyTesseract OCR. Kemudian ada OpenCV nanti untuk menampilkan gambar. Jadi nanti saya sudah siapkan beberapa dataset ya, dataset untuk plat nomor. Jadi nanti kita lihat ya nama plat nomornya. Ini nanti untuk menampilkan gambarnya kita menggunakan OpenCV. Oke, kita lanjut ya. Karena waktu ya. Kita coba klik lagi yang bagian teks ya. Oke, sekarang setelah kita melakukan instalasi library,
ya, kita tambahkan lagi teksnya, kemudian import library ya. Jadi setelah diinstal, kemudian kita lakukan import ya. Oke, kalau sudah teksnya sudah diketik, kemudian tambah lagi kode di bawahnya, tambah kode di bawahnya. Oke, di sini kita lakukan import beberapa library ya. Yang pertama yang akan kita import adalah OS ya. Ini nanti untuk membaca fat ya. Kemudian import CP2, ini yang OpenCP ya. Kemudian import shutil ya. Kemudian import lagi NumPy ya. NumPy.snp. Kemudian import pandas spd. Kemudian import matplotlib. Oke, kalau ada seperti ini dicek tulis saja ya, I'm not robot ya. matplotlib.pyplot s.pyplot splt. Oke, lanjut. From globe import globe. Terus from field import image. Ini sebagian ada yang OpenCP, sebagian ada yang saya pakai apa namanya? Saya pakai field. Import image, terus from ultralytic import YOLO. Kemudian import PYT. Kita import semuanya di awal ya, jadi nanti nggak perlu import lagi. Jadi saya kumpulkan di sini. Import PYT Serac, terus from PYT Serac import output. Import output. Oke, yang sudah ketik langsung dijalankan ya. Yang sudah ketik langsung bisa dijalankan ya. Yang mau cepat bisa copy di WA ya. Tapi try to typing ya, karena biasanya dengan sesuatu yang kita ketik itu lebih meresap dalam ingatan. Betul nggak? Betul ya. Jadi kalau kita ketik biasanya itu pemahamannya 2 kali lipat ketimbang yang cuma copy. Istilahnya ada usaha ya, ada hasil ya itu ya. Oke, dijalankan sudah? Coba cek lagi, sudah semuanya belum? Raise hand lagi yang sudah atau ke chat. Oh, Bang Jul, error kenapa Bang Jul? Sudah. Tadi saya salah ketik tadi. Salah ketik Ini ya? Oh. lagi proses import. Oh ya, siap. Ada lagi yang error? Kalau error biasanya ada salah ketik ya. Nah, itu harus di tracking. Errornya di bagian mana? Biar kelihatan baris kodenya gimana? Biar kelihatan baris sebentar. Kalau nggak salah di bagian coba teman-teman klik tools, kemudian setting, kemudian editor, terus show line number. Nah, di sini show line number. Show line number. Kemudian di set. Nanti muncul line-nya di sini. Ada lagi yang masalah? Ya, sama-sama. Oke, kalau sudah tidak ada masalah, kita langsung lanjut lagi ya. Kita tambahkan teks lagi di bawahnya. Oke, sekarang kita mau cek GPU ya, atau CUDA ya. CUDA itu bahasa pemrograman yang dibuat oleh NVIDIA, itu khusus untuk programming GPU programming ya. Oke, kalau sudah 4 kali ya, kita tambahkan kode di bawahnya ya. Kita mau cek ini pakai GPU enggak, biar apa namanya? Biar enggak usah pakai GPU. Kemudian ketik di bawahnya print
print app ya? Enggak, bukan. Print, terus app, torch. Oh, ini belum ada import torch-nya ya. Di atas kita import ya. Import torch. Print torch dot kuda dot is available. Oke, sama dengan oke, nah, seperti ini. Satu lagi kuda di PyScon. Oke, nah coba diketik. Kita mau cek teman-teman sekarang pakai kuda atau tidak. Nah, kalau dia tidak pakai kuda, itu hasilnya adalah false ya. Jadi sekarang kita cuma running di CPU saja. Karena kita masih akan ngetik, nanti ketika kita akan training, fine tuning, kita akan switch ke model sini ya, ke chain runtime yang tadi GPU. Oke, sudah ya, cek GPU-nya sudah ya. Semuanya pastikan ini pause ya, pastikan pause. Dan jadi jangan pakai kuda dulu. Tanya Kak, Ya, gimana? ini saya kayaknya jawabannya beda nih. Function is available. Saya nggak inget milih apa-apa. Function is available. Maksudnya? Kalau saya Oh, jawabannya nggak false. oh true ya. Saya jawabannya function is available at apa gitu. Oh, ini tambahkan ini. Importers di atasnya. Sudah belum? Sudah. Oh, sudah. Function isn't available ya. Isn't available ya. Is available. Sudah benar semuanya? Coba copy di WA ya. Kayaknya sih ada salah ketik. Oke, saya coba. Jika ada error di bagian PY import out invalid non printable character PY tesseract. Ini mungkin copy ya, Mbak Nur ya. Copy dari WA ya mungkin ya. PY tesseract import output. Ini ada karakter invalid non printable character. Ini waktu ngopinya coba mungkin diketik aja Mbak Nur. Diketik seperti biasa aja. Ini sepertinya ada karakter invisible karakter yang dia itu ngikut seperti spasi gitu ya. Bukan spasi sih, apa namanya? Kayak tab dan lain-lain. Karakter apa namanya? Binary gitu. Coba mungkin diketik saja. Tesseract output. Atau copy dari yang saya kirim. Tadi siapa yang error ya? Lupa saya. Saya sudah saya copy paste sudah. Sudah. Oh, berarti kenapa tadi? Salah ini ya, salah fungsi ya berarti ya. Is available-nya kurang karakter tadi. Oh, kurang fungsi ya. Ada beberapa tanda-tanda Kurang ya. kurang fungsi. Kurang ini ya. Ya, di baris 3 dan 4 salah. Oh iya, siap. Oke. Mbak Nur udah selesai? Udah solve? Gimana Mbak Nur? Sudah solve belum? Ya udah, saya anggap sudah ya. Kalau sudah. Oke, sekarang kita masuk ke persiapan dataset ya. Ini suara siapa ya? Mohon di mute ya. Oke, sekarang kita bikin lagi teks. Oke, sudah ya. Oke, dah. Oke, sekarang kita masuk lanjutnya kita bikin teks baru ya. Kita bikin teks baru, kasih pagar 3, bagian 2, kita persiapan datasetnya. Sebentar. Bagian 2. Oh enggak, belum. Masih persiapan ya. Ini berarti 4 ya.
persiapan dataset. Persiapan dataset. Oke. Setelah itu tambahkan di bawahnya kode. Oke, persiapan dataset. Jangan kode dulu, tambahkan lagi teks lagi di batasnya. Kasih nama download, kasih keterangan download dataset. Ini datasetnya sudah saya siapkan. Ya, saya sudah save ke Google Drive, jadi nanti tinggal di download. Ya, ketik Gdown. Ya, ini kodenya banyak ya. Kemungkinan salahnya besar, jadi mungkin bisa di copy saja. Karena ini apa namanya? Cuma untuk ID dari si file yang saya kirim. Oke. Oke, Gdown ID dari filenya yang ada di Google Drive saya ya. Langsung dijalankan saja, enter, nanti dia akan download dataset. Oke, dia akan simpan ke dalam namanya dataset.zip ya, dataset.zip. Ini kalau sudah sukses dia 100% ya. Kalau sudah sukses 100%. Total itu ada sekitar 213 mega. Nah, dia akan download kemana? Dia akan download ke dalam folder content/dataset.zip. Kalau mau lihat ini gimana caranya? Bisa. Coba teman-teman lihat ke bagian kiri ya. Di sini ada icon folder ya. Coba diklik icon foldernya. Oke, ini adalah data yang ada di folder konten ya. Secara otomatis dia akan munculkan data yang ada di folder konten. Nah, ini file yang kita apa namanya? Yang kita download tadi. Namanya datasets.zip. Coba sampai sini yang sudah sukses raise hand. Yang sudah sukses tolong raise hand. Baru 5, 6, 7. Yang lain gimana? Ini datasetnya ya, jadi tanpa dataset nanti kita nggak bisa bekerja. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Sekarang bikin lagi, karena ini masih dalam kondisi .zip ya, kita mau ekstrak ya. Kita mau ekstrak. Ini kita tutup saja ya. Kita close ya. Gimana cara close-nya? Bisa diklik lagi atau bisa diklik yang X di sini ya, sama saja. Sekarang kita bikin lagi teksnya ya. Kita kasih nama enggak pakai crash. Ekstrak dataset. Ekstrak dataset. Oke, kalau sudah tambahkan kode di bawahnya. Cara ekstrak gimana? Ya, pakai unzip ya. Unzip dataset.zip ya. Nah, tadi teman-teman perhatiin, kalau ada kode yang dimulai dengan tanda seru ya, ada kode yang langsung ya. Kalau yang kode langsung seperti ini, itu dia berarti kode Python. Kalau yang pakai tanda seru itu, ini berarti command line ya. Dia akan di-execute di shell ya. Nah, ini kan sebenarnya unzip itu komennya Linux, Gdown juga komennya Linux ya, kalau sudah install library-nya. Nah, unzip secara default dia sudah ada. Ya. Unzip dataset, kalau sudah langsung, jangan lupa pakai S ya, karena tadi filenya itu menggunakan S ya. Kalau sudah di-enter saja, ya dia akan ekstrak datanya. Ini ada sekitar 800 mobil ya. Ada sekitar 800 mobil. Oke, ini sudah nih ya. Oke, coba teman-teman lihat, cek di foldernya apakah sudah muncul ya. Kalau misalkan belum muncul, tekan tombol refresh di sini ya. Kalau belum muncul, tekan tombol refresh, coba kita cek ya. Dataset di bawahnya ada license plate, kemudian ada folder test ya. Ini folder test adalah image-image yang nanti akan kita lakukan tes. Jadi setelah model kita lakukan training, ya trainingnya menggunakan dataset train namanya. Dataset train. Nah, validasi biasa digunakan untuk mencegah modelnya overfitting ya. Overfitting itu apa? Overfitting itu modelnya terlalu fit ke dalam data train ya. Terlalu cocok ke dalam data train. Tapi ketika digunakan untuk prediksi gambar yang tidak ada di data train, dia hasilnya jelek. Jadi di data train bagus,
tapi ketika di data lain yang tidak ada di data train, dia akan jelek. Nah, itu salah satu metode ya untuk menghindari overfitting, itu menggunakan, kita lakukan split ya, ketika train kemudian kita tes dengan data validasi, begitu seterusnya. Nah, kemudian tes itu adalah benar-benar data yang memang tidak dilihat baik di train ataupun di validasi. Jadi benar-benar ya dia tidak melihat data tersebut yang bagian tes ini. Jadi untuk masing-masing train ya itu ada file untuk masing-masing tipe data ini, itu di dalamnya ada image ya, terus ada label ya. Image itu adalah image-nya ya. Coba lihat. Teman-teman bisa klik saja, ini salah satunya. Nanti dia akan muncul di sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Data plat nomornya seperti ini. Klik lagi, double klik. Kita cek satu. Nah, ini ambil dari India nih. Ya. Terus oke. Nah, ini mungkin kita close saja ya. Kalau sudah dicek satu-satu. Kemudian kita lihat yang labelnya. Yang labelnya isinya apa sih? Isinya adalah teks ya. TXT. Nah, isinya di sini ada berapa huruf? Ada berapa angka? Isinya adalah 3 angka ya. Ini 3 angka. Salah 4 angka. 1, 2, terus 3. Salah. Ada 5. Ini adalah titik pusatnya. Ini adalah upper lab-nya. Ini setengah dari width. Terus ini setengah dari height. Kemudian ini width-nya. Terus ini height-nya. Ya, ini versi formatnya YOLO ya. Formatnya YOLO. Nanti kita akan konversi ke gambarasi untuk. Jadi ini adalah bounding box-nya dia ya. Nanti kita akan coba cek ya spek penggunaannya ya. Jadi setiap image ada labelnya. Maksudnya di sini, maksudnya dari image tersebut lokasi plat nomornya itu direpresentasikan dengan koordinat tadi ya. Ada titik untuk titik awalnya, kemudian ada width sama height dari platnya tersebut ya. Itu yang anotasi adalah manusia, human anotasi ya. Nanti kita gunakan data tersebut untuk melakukan train ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Ini kita close, yang tadi juga di close ya, yang sebelah kanan. Setelah kita unzip selesai, kemudian kita coba lakukan eksplorasi dataset ya. Kita lakukan eksplorasi dataset. Maaf, tadi sepertinya ada salah pelabelan ya. Ini yang pertama ini yang persiapan dataset ya. Ini label aja sih, teks aja, cuma biar teratur. Ini kita kurangi. Terus ini bagian 2 ya. Coba dirubah dulu ya. Cara ngerubahnya ya double klik aja, double klik. Kita ganti tadi kan 4 ya, kita ganti 3 persiapan dataset, terus ini 2. Terus kayak ini download dataset juga dirubah. Ini menjadi 4 ya. Kita kasih 4. Kalau sudah yang ekstrak dataset juga dikasih 4 juga. Oke lah, seperti itu ya. Yang ini 3, yang ini adalah 4 ya, crash-nya 4. Yang ini adalah crash-nya adalah 4 juga. Ini enggak pengaruh ke coding ya, untuk structuring saja. Kalau strukturnya bagus, enak dilihatnya ya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi teksnya ya. Kita tambahkan lagi teksnya, bikin 4 ya. Terus eksplorasi dataset. Enggak, kita bagian 2 ya, bagian 3. Eksplorasi dataset. Ya, 3 ya. Versi 3. Nah, ini biasa kita mau plot beberapa gambar dalam satu waktu, dalam satu frame ya. Oke, kalau sudah tambahkan lagi, ini kalau terlalu ke bawah, kebawahkan saja. Kita tambahkan lagi teksnya ya. Kemudian kita ketik di sini 4 ya. Kita cek jumlahnya dulu ya, jumlah data pada dataset. Oke, jumlah data pada dataset. Nanti kalau nggak keburu kita copy paste saja. Tapi sementara diketik dulu. Oke, sekarang bagian kodenya. Klik kodenya. Kita ketik import OS. OS sudah kita import, kita bikin function di sini ya. Dep count file ya. Maaf, bukan own tapi count ya. Count file directory.
Directory titik 2 ya. Ini cara membuat fungsi di Python. Terus kita return sum, terus len files in len file for ya, for kemudian koma underscore koma files in os.work directory. Oke, os directory. Salah. Oke, coba cek dulu ada error nggak? Ada error ya. Ini kurang. Dah. Oke, coba dijalanin. Sini kita cek. Belum selesai ya. Masih ada di bawahnya. Di bawahnya dataset dir sama dengan ini folder datasetnya ya. Dataset license plate ya. License plate. Kemudian foldernya kita define. Ya, tadi ada apa aja? Ada train, kemudian ada pal, satu lagi sambil diketik ya, ada ps, satu lagi. Terus di sininya kita buat objek baru namanya summary ya. Kemudian kita loop ke dalam foldernya. For folder in folders. One folder in folder image dir sama dengan images dir sama dengan os.join, kemudian dataset dir, koma foldernya, terus image ya, terus images. Oke, di bawahnya labels dir, kita akan cek juga labelnya apakah labelnya sama dengan jumlah image-nya. Harusnya sama ya, kalau memang datasetnya sudah benar. Dataset dir, kemudian folder, kemudian label. Oke, lanjut. Sekarang kita cek jumlah apa namanya? Hitung image-nya. Hitung jumlah file, maaf. Untuk di Python itu kalau komen pakainya crash ya. Kalau di bahasa lain kan menggunakan slash ya atau slash bintang. Khusus di Python dia menggunakan crash. Hitung jumlah file. Num images sama dengan count file. Nah, ini kita pakai fungsi yang sudah kita define di atas. Images dir. Terus num label kita cek num label sama dengan label dir ya. Label dir. Oke, sekarang kita simpan hasil perhitungannya ke summary. Oke, summary folder sama dengan ini pakai map ya. Images titik 2 num images labels copy labels sama dengan num labels. Oke, sekarang tinggal kita print hasilnya.
Ini biasanya banyak salah di tab-tab ya. Jadi Python itu tabnya harus apa namanya? Harus sesuai ya. Nanti kita lihat. For folder count terus in summary dot item summary dot item print ya kita print add folder folder terus print add kita majukan sedikit ya, kita majukan sedikit image-nya ada berapa, count images oke, ini yang image-nya. Sekarang kita munculkan yang labelnya. Oke, ini yang labelnya ya. Oke. Sudah sampai sini kalau sudah dijalankan. Ya, mudah-mudahan nggak ada error. Nah, ini totalnya. Folder trend itu images-nya 3x5, kemudian folder pal itu images-nya ada 44, cuma labelnya labelnya salah nih ya. Ini harusnya pakai S. Oke, ya. Image sama labelnya 345, labelnya 345, image-nya 4 yang pal, image-nya 44 dan tesnya juga 44. Oke. Yang sudah? Mana ada yang sudah? Oke. Sudah siap nih. Silakan di copy kalau mau copy. Dicek. Hasilnya harus sama ya. Untuk trennya image-nya ada 345, labelnya ada 345. Untuk palnya image-nya ada 44, untuk tesnya image-nya ada 44 juga. Jadi sama ya. Oke, yang sudah? Coba raise hand yang sudah? Sudah, ada berapa? Ini yang sudah ngetik sendiri atau copy? Satu, ayo saya tunggu yang sudah. Coba raise hand. Boleh copy nggak apa-apa. Yang penting apa namanya? Yang penting paham. Jadi ini sebenarnya inti program ini ya. Kita cuma mau looping ya ke dalam folder. Kita mau ngecek karena sebelum kita melakukan training, kita harus cek dulu datasetnya ini sudah sama nggak antara image sama labelnya itu sudah sesuai belum jumlahnya ya. Terus ada di folder trend, umumnya folder trend itu lebih banyak ya. Jadi pecahannya itu sekitar 70% untuk kita pecah menjadi data trend, kemudian untuk data PAL sama data test itu normalnya itu adalah 15%, 15%. Jadi rata-rata banyak di data set untuk latih untuk trennya. Nah, ini sebenarnya kode ini untuk mengecek itu ya. Kita lihat di sini bahwa data trennya itu sekitar 345. Dan juga untuk memastikan bahwa antara image sama labelnya itu jumlahnya sama. Karena kalau nggak sama nanti bisa jadi datanya nggak valid ya. Atau bisa jadi error di tengah ketika melakukan trennya. Sudah bisa Pak Bondan? Kurang ketik apa nih? Gimana yang lain? Kosong semua. Itu berarti Aman Pak. ya. Tadi kurang ketik aja huruf folder jadi folders gitu. Ya, biasanya kalau ada yang salah, coba cek di sininya images. Ya. Kemudian ini labels. Kalau misalkan cuma image saja, biasanya salah baca dia. Atau label saja, makanya dia jadi 0 nih. Contohnya seperti ini. Ini ada yang 0 kan? Nah, ini mungkin foldernya dia salah. Karena di folder kita ini, itu foldernya pakai S ya. Images sama labels. Jadi kalau misalkan hasilnya 0, itu berarti ada salah ketik di sini. Ya, coba mungkin dicek lagi.
images sama ininya harus sama. Kurang S biasanya. Ya, jadi yang benar seperti ini. Oke, sudah semua? Yang lain gimana? Oke. Kok hasilnya 0 ya? Nah, ini Mas ya? coba ini Bang Zul, coba dicek ini di bagian sini. Iya, udah sama. Udah sama. Images sama labels. Di sininya ada datanya nggak? Ah, Ada. ada Coba copy kodenya ke grup. yang enggak, Biar kita cek. ini yang ya ya. Oke, images labels there, no image there, images no image counts, dataset folders in folders. Ini hasilnya 0 semua. Coba saya copy ya. Hasilnya iya, 0 semua. images 0, labels 0. Oke, coba ya saya copy sini ya. Udah mana ya? Oh, ini salahnya ini sini. Salahnya ini, Bang. Ini untuk bagian yang ini nih, yang for itu Bang Jul satu ini ke depan kan? Satu apa namanya? Di tab ke depan kan? Oh iya iya iya. Nah, ini bukan Itu bagian mundurin dari ya? for, ya. Ini mundurin. Ini bukan. Karena di Oke, Python siap, itu kalau di ini kan ada kurung kurawal kan kalau di bahasa pemrograman Iya lain kan. betul. Nah, kalau di Iya Python iya dia iya. pakainya tab ya. Nah, ini for ini Pakai bukan tab. bagian dari for yang atas. Jadi dia terpisah. Oke. Oke oke. Nah, ini dia terpisah. Kalau tadi Bang Jul dia agak maju ke sini. Jadi agak dimundurin aja. Kalau udah dimundurin harus apa? Kalau di kode gini nggak kelihatan ya. Kalau di WA. Nah, ini sama ini Pak Bondan sama kayak Bang Jul nih. Jadi terlalu maju ininya. Nih yang ini coba lihat. Pak Bondan lihat. Ininya posisinya adalah seperti ini nih. Sekarang ya, Pak Bondan. Ini mundurin. Nah, yang por bawahnya mundurin. Karena kalau dia maju, dia akan bagian dari por yang ini. Dia akan menjadi bagian dari por yang ini. Maka ini sebenarnya bukan kalau ini untuk mencari summary saja. Kalau print yang por yang bawah itu dia sejajar levelnya. Nah, sejajar levelnya. Jadi si por sama yang ini sejajar dia levelnya. Baru bisa kalau seperti ini. Kalau misalkan seperti ini yang ini pasti kosong ya. Enggak kosong ya. Ya, sudah bisa Bang Jul? Sudah, tapi hasilnya tetap 0 ya. Hasilnya tetap nol ya. Bentar, Coba saya saya cek. samain lagi. Kalau copy coba kalau copy bisa nggak? Kalau copy dari punya saya. Kalau misalkan copy salah, masih nol berarti something wrong. Oh, oke sebentar. Coba di copy dulu. Itu kalau saya copy yang punya Mas Fajri, tapi saya bikin code baru nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, bikin kode blok aja baru di bawahnya Ayo, untuk ngetes. biar ya mau nyamain. Ini versi yang sendiri, nanti bawahnya versi yang bikin apa namanya dari copy. Untuk ini aja ngetes aja. Iya, kalau copy yang punya Mas Fajri muncul semua ya. Ada hasilnya. Berarti Tidak salah berbeda. ini. Coba cek. Ada yang beda berarti. Folder summary. Saya copy lagi deh kalau penasaran. Oh, saya salah nulis itu tuh. Dataset gear-nya itu kan dataset license plate ya. Saya pakai Oh, ini paket S. C ya. Iya. Iya. Ini pakai ini nggak valid ini Bang, license pakai S. Kalau bahasa Inggris ya. iya.
Iya, iya, betul, betul. Saya kebalik, nulis ngeceknya di Nice, depan, nice. dia harusnya di belakang. Oh ya, sip. Tapi kalau aslinya sih sebenarnya license pakai S ya, license. Iya, Kalau harusnya yang pakai S bahasa semua. Inggris gitu. Oke, yang lain gimana Pak Bondan sudah? Ya, kemungkinan kalau error sama mungkin ininya mungkin ya, license-nya ini. Oke, sudah ya. Oke, waktu kita yang harus diketik masih banyak ya. Jadi langsung saja. Ini kita ngecek jumlah dataset. Jadi sebelum kita melakukan train, kita harus cek dulu jumlahnya. Daripada ngitung satu-satu kan, itu bukan cara programmer. Ya kita bikin kode untuk menghitung datanya, ya, untuk memverifikasi. Karena ya bisa kalau misalkan ngitung manual butuh waktu ya. Coding juga butuh waktu sih, cuma kalau dengan coding lebih programmable aja ya. Dan kalau datanya jutaan kan nggak mungkin kita hitung satu-satu kan. Oke, sekarang kita bikin teks baru di bawahnya ya. Kita mau coba eh, tampilkan dalam satu gambar ya. Menampilkan data contoh ya. Ini codingnya juga lumayan. Menampilkan data contoh. Setelah kita tahu bahwa datanya sudah benar, sudah valid gitu kan. Kita bikin kode lagi. Ini kasih 4 ya. Tampilkan data contoh. Bikin kode di bawahnya. Oke, sekarang kita yang mau kita tampilkan itu adalah data yang ini ya, data yang tren aja ya. Oke, langsung kita ketik train image dir sama dengan os.join dataset terus license plate ya, plate train sama image. Oke, kita mau ambil data dari trainnya. Terus images. Oke, terus lanjut image file. Image file. Ya, ini namanya kalau di Python shortening ya, shortening apa namanya? Expression. App for app ini nggak ada di bahasa yang lain. Di Kotlin ada, di Kotlin seperti di Swift juga ada, bahasa-bahasa yang modern ada seperti ini. In os.listdir lain image dir maaf. Kemudian if app ends with jpeg png sama jpeg. Oke, terus di bawahnya lagi kita ambil image file 16 pertama ya. Image file. Ini cara ngambilnya pakai ini ya. Kita ambil 16 pertama. Oke, kemudian kita tentukan row sama kolomnya sama dengan 4,4 ya. Terus kita bikin plotting fix sama aksnya. Terus kita bikin subplot ya. Terus subplot jumlah barisnya, jumlah kolomnya, terus fix size-nya sama dengan 12 kali 12. Oke, lanjut. Kita loop for di indeks koma aksnya. Setiap subplot itu ada ininya in enumerate aks enumerate aksis dot length. Ini pakai S. Oke, di bawahnya image path
sama dengan OS 24 train image dir, koma, image files ke I. Ya. Kita gambar image file yang ke I. Kemudian image sama dengan image, kita pakai fill image.open ing pada. Terus kita tampilkan gambarnya ax dot imshow img. Terus ax dot aksisnya oke, kita nggak pakai aksisnya. Oke, ax dot set title sama dengan image files. Oke, nah ini kita mundur ke belakang ya, jangan lupa mundur ke belakang. plt dot layout, kemudian plt dot show. Oke, dah kalau udah dijalankan nanti hasilnya seperti ini. Oh, ada error. Karya str has no attribute and weights. F for app in OS list dir train image dir. Sebentar saya cek dulu. os.list dir. OS nya sudah import kan? Train images dir. os.package datasets license plate train image file. Oh, maaf, sudah. For app in os.list dir train image dir. License plate train images. Oke, coba diketik dulu yang lain. Ada errornya sama nggak sama kayak saya? Dataset license plate train images. Coba saya copy saja kali ini. Oke, seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Di atasnya ada judulnya dan ada beberapa gambarnya, beberapa image-nya. Oke, mungkin kalau yang mau copy, sebentar saya kopikan. Oke, silakan. Coba dicek dulu kodenya. Kalau yang ada error, tadi ada beberapa salah ketik ya, image sama images.
Oke, di sini kita menggambar beberapa image ya dengan 4x4 jadi total 16 ya. Kalau teman-teman mau merubah, misalkan saya mau ukurannya 3x4, tinggal diganti saja ya. Row-nya 3, kolomnya 4 ya. Bisa jadi 3x4 seperti ini. Cuma harus disesuaikan nanti ya. Image filenya harus jadi 12 ya. Mana 34 adalah 12 seperti ini ya. Jadi row sama kolomnya itu menentukan jumlah baris sama jumlah kolom ya. Kemudian image file 12 itu ini adalah kita ambil dari 0 sampai ke indeks sebelum 12. Jadi dari 0 sampai 11. Dari total ada 12 file ya yang kita ambil. Kalau misalkan nanti mau lebih ya tinggal diganti. Atau kalau misalkan saya mau dari indeks misalkan 30 ya. Ini juga bisa. Misalkan saya mau dari indeks 30 sampai 430 ya, 430 sampai 42. Ini ada berapa nih? 30 sampai 42. Ada 12 ya, berarti dia dari indeks 30 sampai ke indeks 41 ya. Total itu ada 12 ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, kalau mau lebih variatif ya, tinggal dijalankan saja. Jadi start index terus end index. Ya kalau misalkan ini kosong, itu berarti asumsi start indeksnya adalah 0 ya. Oke, kita kembalikan lagi seperti simul. Jadi itu kalau mau ngecek untuk yang indeks-indeksnya yang lain, itu caranya diganti aja ya bagian start index sama end index. Oke, sampai sini. Ada yang sudah coba raise hand yang error? Ada yang error nggak? Oh ya, ini sudah saya perbaiki ya. Tadi ada salah image sama images. Sekarang sudah benar, coba dicek lagi. Name access is not defined. Name access itu di line ke 11 ya. Name 11. access. Oke, ini Pak. Ini harusnya akses. Ini juga akses. Ya, di sininya akses. Di sininya harus akses. Ya, biar sama. Siap, lancar. Makasih, Pak. Lancar. Oke, siap. Yang lain? Ada yang di WA? File not found. No such file. Oh, dataset license plate. Terrain images. File not found. File not found. Di sininya ada filenya nggak Pak? Pak Muhtar. Sebelah kirinya ada filenya nggak? Nih. Kalau ada filenya harusnya oke lancar. Kemungkinan Belum nggak ada ada. sih, Pak. Berarti belum download ya dari atas ya. Hmm. Harus dijalankan dari atas dulu. Di apa namanya? Di download dulu. Kemudian Yang di download udah, oh, download yang lah. Kalau di Anjib, download itu. kalau Anjib sudah. Udah. Anjib belum. Ya. Oh, Anjib ini ya. Oh, itu ya. Ini Anjib nih Pak. Dataset. Dia taruh aja di Oh, itu atasnya. belum, Pak. Ya. Ya, Oke. di ekstrak dulu. Kalau belum di ekstrak dia kosong. Oke. Ya, di ekstrak dulu. Di atasnya ya sebelum kodenya tadi. Oke, coba di sana. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau coba menggambarkan bounding box-nya ya. Jadi ini kan baru plate-nya aja, kita belum menggunakan labelnya. Jadi kita mau lihat labelnya itu buat apa sih ya. Di sini kita lihat ya. Sebentar, enaknya kita copy aja dari yang atas ini. Oke, teman-teman coba bikin baru di sini. Menampilkan, tambahkan teks lagi di bawahnya ya. Ditambahkan teks lagi di bawahnya. Oke. Menampilkan data contoh dengan bounding box-nya ya. Menampilkan data contoh dengan bounding box ya. Dibikin kodenya ya. Kodenya dibikin lagi. Kemudian copy saja dari yang atas ini ya. Copy saja dari atas ini, nanti kita tambah-tambah dengan sama bounding box-nya. Oke.
Jadi kita nggak ngerusak kode yang awal. Oke, dari sini kita bikin sebuah fungsi di atasnya. Bikin di atas aja sini, bagian sini. Ya, dep, bikin coba dep read bounding box. Bounding box. Read bounding boxes. Kemudian label path. Kemudian img width. IMG width itu apa namanya, image width, kemudian IMG height ya. Kita mau coba translate dari YOLO format ke dalam pixel ya. Kemudian di sini kita define boxes titik 2. Ini kode yang tadi di copy dari yang atas ya. Cuma kita tambahkan beberapa. Width open label path koma R ya. R itu read ya. Jadi kita membuka file untuk membaca saja. As file di bawahnya. Kemudian lines sama dengan file.read line. Read lines. Oke, terus di bawahnya lagi for line in lines ya. Kita define satu-satu line. Underscore kemudian X center ya, X center, Y center, kemudian width. Ini yang merepresentasikan 5 angka tadi ya. Width hex ya. Untuk yang pertama itu nggak dipakai 0 ya. Jadi yang kita pakai cuma 4 angka setelahnya, 4 angka terakhir ya, yang menunjukkan X center, Y center, width sama X. Nah, ini kita convert ke dalam pixel ya. Yang kita map dulu, kita ambilkan. Load. Ini cara membaca datanya ya. Line dot strip. Kemudian kita split. Oke, dah selesai. Kemudian kita convert dari YOLO format ke dalam pixel format. Caranya seperti ini. X center sama dengan kita kalikan dengan IMG width. Kalau kali sama dengan itu maksudnya X center sama dengan X center dikali IMG width. Kemudian Y center dikali sama dengan IMG height. Ya, terus width sama dengan IMG width dikali IMG width sama dengan IMG width. Terus height titik sama dengan IMG height. Ya. Terus Xmin sama dengan X center dikurangin width bagi 2 ya. Standar Y-min sama dengan Y center dikurang height bagi 2. Jadi kita tahu titik tengahnya, kita tinggal mundurkan setengahnya ya. Baik X center maupun Y center. Kemudian kita append ke dalam boxes ya. Boxes.append. N-nya sama dengan Xmin, kemudian Y-min, kemudian width, kemudian height. Jadi 4 itu. Kemudian kita return boxes. Ini jadi bisa handle lebih dari satu box ya. Bisa jadi di dalam satu bounding box itu ada beberapa bounding box. Oke, setelah ini kita define ya. Yang tadi masih sama, nanti bedanya ada di bagian setelah IMG ya. Coba saya ke bawah dulu, sudah semuanya belum ya? Oke, saya ke bawah dulu di bagian sini.
Di sini bikin tambahannya ya. Ini tambahan. Terus di sini kita bikin img width, img height sama dengan img.size. Kita ambil width sama height-nya. Kemudian baca file labelnya. Kita baca file labelnya. Label path sama dengan os.path.join. Terus train label. Nah, ini masuk ke train labelnya ya. Train label sudah titipan belum di atas? Oke, belum ya. Nanti kita bikin train label. Train label dir. Dir. Train label dir. Gak apa-apa, masih error. Nanti kita bikin di atas. Terus os.path.split extension. Split extension. Image file. Kita ambil 0 ya. Kemudian kita ambil, extensionnya kita nggak ambil, kemudian kita tambahkan dengan teks karena labelnya itu adalah teks ya. Image file, Oke, dah. Tinggal nanti train label dirnya masih error, nggak apa-apa, nanti belakangan kita perbaiki. Terus tambahannya 3 yang di loopnya ya, ini tambahannya. Terus satu lagi boxesnya. Tadi kita panggil fungsi yang udah kita bikin, read bounding boxes, label path, img width sama img height ya, img height. Udah sampai situ selesai, tinggal kita tampilkan bounding box. Kita tampilkan bounding boxnya ya. Ini kita udah baca bounding boxnya, sekarang kita tampilkan for box in boxes. Kita gambarkan semua x min, y min sama dengan salah, width sama height sama dengan box. Ini yang disebut dengan apa ya? Kita jadi ada map, kita pecah dia, kita pecah ya. Kemudian rectangle sama dengan plt.rect, kita gambarkan rect ya. Kita gambarkan rectangle. Kemudian x min, y min, terus width itu titik startnya, terus height-nya, terus edge color-nya, edge color kita pakai red ya. Edge color sama dengan red. Terus base color none. Terus line width-nya 2. Oke. Kemudian tinggal kita tambahkan arcs.attach rectangle. Oke. Cuma ini aja kode tambahannya. Tinggal ini yang masih error ya. Kita copy saja dari sini. Terus kita bikin train label still. Terus kita ubah di sini label. Oke. Setelah itu dijalankan. Nah, ini ada error ya. Split ext. Access has not add path. Add path ya. Oh, salah, bukan add path tapi add page. Nah, ini ya. Oh, kalau merah terlalu ini ya. Kita pakai green coba ya.
Nah, ini, oh green juga, yellow ya. Oke, kodenya sudah selesai, mungkin bisa teman-teman cek di WA ya. Ini kita merubah dari yang tadi, cuma kita tambahkan bounding box-nya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi dataset ini disertai dengan selain dia menyertakan gambar, juga menyertakan bounding box-nya, di mana lokasi dari plat number-nya itu terletak ya, yaitu terdiri dari 4 angka. Angka yang pertama kita nggak pakai, kita pakainya angka yang kedua, ketiga, keempat, sama kelima. Yang kedua sama ketiga itu adalah posisi koordinatnya, koordinat tengah-tengahnya. Kemudian width sama height-nya itu di 3 dan keempatnya. Jadi dari 4 informasi tersebut kita bisa menggambar bounding box-nya ya. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau yang mau mau dicek, ini masih belum deteksi ya. Ini memang dari datasetnya sudah menyediakan. Nah, nanti dari informasi ini kita bisa melakukan training model kita ya. Jadi ketika diberikan gambar baru yang dia belum ada labelnya, itu dia bisa otomatis mengenali ya dari hasil training. Oke, habis ini kita lakukan training. Kalau nanti trainingnya nggak keburu, kita nanti pakai model yang sudah saya training di tempat saya ya. Jadi tinggal pakai saja. Tapi kita coba kalau teman-teman mau merasakan training ya nanti kita tapi nanti mungkin training di akhir aja ya. Kita ngejar ini dulu, ngejar deteksinya dulu. Kalau nanti ada waktu kita coba karena harus di restart ininya. Harus untuk trainingnya dia harus pakai GPU ya. Oke, sampai sini yang sudah bisa coba di di raise hand yang sudah bisa. Ada yang error tidak? Sudah bisa ya? Ya, ini belum belum prediksi, tapi baru melakukan menggambar label yang sudah ada di dataset ke dalam image. Setelah ini baru kita akan coba melakukan trainingnya. Oke, kalau sudah kita cepat saja karena waktu sudah jam 11:30 ya. Mungkin yang belum keburu bisa langsung copy saja. Sekarang kita bikin baru di sini di bawahnya, bikin teks baru ya. Ini kita langsung mau coba deteksi ya. 3 deteksi plat nomor dengan YOLO P8 ya. Kita pakai YOLO P8. Sekarang itu sudah ada YOLO P10 ya, sudah lebih bagus lagi. Tapi yang YOLO P8 juga sudah bagus ya. Oke. Kita bikin kodenya ya. Kita bikin kode di sini. Oke, langsung kita ketik saja belum kode, masih teks dulu. Coba tambahkan teks dulu. Jadi inisialisasi ini dulu. 4 inisialisasi model YOLO P8 dengan pre-trained weight ya. Jadi YOLO P8 ini dia adalah model yang general ya. Dia digunakan sebenarnya untuk deteksi objek ya. Misalkan deteksi mobil, deteksi sepeda, deteksi manusia, deteksi hewan, cat, dog, itu nanti dia bisa deteksi. Nah, si YOLO P8 ini sudah di training menggunakan dataset yang sangat besar. Ada sekitar 1 juta gambar ya. Itu namanya itu ImageNet ya. Kalau teman-teman mau cari coba ImageNet. Ini ada 1000 kelas ya ImageNet. Ya, ImageNet versi 1 itu 1 juta, itu dirilis sekitar tahun 2009 ya. Nah, sekarang sudah ada ImageNet yang versi lebih besar ya, sekitar 22 juta ya. Cuma yang YOLO P8 masih di training ke ImageNet yang versi 2009 itu ada 1000 kelas ya. Ada kelas dog, kelas cat, kelas car, kelas human, kelas dan lain-lain ya. Pokoknya yang ada di ImageNet ya. Ini kalau mau download lumayan besar datanya. Itu total ada sekitar 14 juta. Jadi kalau teman-teman mau research ya, ini bisa di download secara gratis ya, ImageNet itu. Oke. Ini bagian dari bagian dari research. Ya kalau nggak ada dataset ini nggak mungkin ada model-model seperti diffusion model. Nah itu karena hasil dari ImageNet ini ya. ImageNet ini sudah berevolusi. Oke. YOLO kita itu sudah di training dengan menggunakan ImageNet. Sekarang coba kita bikin ya model sama dengan
YOLO, kita pakai model yang sudah di train, itu yang versi P8, YOLO YOLO P8N dot checkpoint dot pt ya, model ya. Oke, dah, coba dia akan download pre-trained ya. YOLO, oh belum, kurang P-nya ya. YOLO P8N dot pt. Oke, dia akan download. Itu kecil sekitar 6,25 mega. Sudah selesai sampai sini? Oke, kita lanjut. Sekarang ini dia sudah ada apa namanya? Sudah ada weight-nya. Artinya dia di training untuk mengenali objek, tapi bukan mengenali plat nomor ya. Dia di training untuk mengenali objek car, untuk mengenali objek human, mengenali objek cat, untuk mengenali objek dog. Nah, sekarang kita coba gunakan itu untuk prediksi tanpa kita fine tuning ya. Nanti kita akan training dengan dataset. Tapi sebelum itu kita coba prediksi dulu ya. Kita apa namanya? Kita prediksi tanpa fine tuning ya. Kita bikin lagi di sini prediksi tanpa fine tuning ya. Jadi kita nggak training ke dalam dataset yang sudah kita bikin ya. Tapi ini kodenya agak panjang, waktu kita mungkin nggak cukup, saya copy saja ya. Detect number plate namanya. Nanti kita langsung ke kode yang utama saja. Ini kode ini sebenarnya kode apa namanya? Kode penunjang saja ya, kode penunjang untuk testing. Jadi teman-teman bisa copy saja. Oke, coba di copy. Ini bukan kode utama, jadi kita nggak ketik ya. Oke, nah cuma masalah kalau di copy dari sini, kita rapiin dulu ya. Saya rapikan dulu, nanti saya kopikan lagi. Oke, sebentar. Kodenya jelek. Jangan di copy yang itu, jangan. Nanti saya cekin lagi. For sampai put text ya. For sampai put TP2 put text ya. Oke. Terus yang ini oke, pakai yang ini aja nih. Oke, ini sudah bagus. Dan yang tadi belum di format. Oke, pakai yang ini aja. Oke, ini cuma buat nampilkan saja, jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu diketik kode penunjang saja ya. Oke, sudah. Ini detect number plate ya, detect number plate. Setelah itu baru kita masuk ke apa namanya, ke deteksi ya. Kita coba detect tanpa model tersebut kita training ya. Detect plate number, detect plate number, terus modelnya kita masukkan. Terus data filenya ya, filenya dataset, kemudian license plate, test images, car 126, car 126 dot png. Detect plate number, salah, detect number plate, bukan plate number. Oke, coba dijalankan detect number plate. Detect number plate. Oke, kita tunggu hasilnya.
Lambat ya? Kita pakai device CPU, tapi harusnya nggak terlalu lambat kok. Saya sudah tes beberapa kali, masih oke untuk CPU. Yang lain ada yang sudah selesai detect number plate-nya? Ada yang sudah muncul? Oke, ini sudah muncul nih. Nah, kita lihat ya. Ini hasilnya tidak ada. Ya, kenapa? Karena dia nggak bisa mengenali ya. Karena memang model tersebut. Nah, ini dia sudah nih. Model kita tidak bisa mengenali. Kenapa? Karena model kita itu di-training bukan untuk mengenali plate number, tapi mengenali objek ya. Kayak misalkan objek cat, objek human, objek sepeda, bicycle. Itu ada beberapa macam kelasnya, ada banyak ya. Total itu ada 1000 kelas. Tapi secara spesifik untuk mengenali plate number dia tidak bisa ya. Kita coba satu lagi ya. Kita coba satu lagi, copy saja. Misalkan yang 140, cars yang 140. Kita lihat di sini. Coba enter. Bisa kita lihat, biar kita tahu ini kemampuan ini seperti apa sih. Nah, kita lihat. Dia berhasil mendeteksi. Ya, dia mendeteksi yang di sini adalah human ya. Kemudian secara keseluruhan car secara keseluruhan, karena memang model kita ini di-training untuk mendeteksi hal tersebut ya. Di sini ada human ya, dia akan langsung detect ini human. Kemudian ada car, dia langsung deteksi. Tapi yang plat number yang sebesar ini kecil sih, cuma jelas gitu. Dia tidak bisa melakukan deteksi karena memang dia tidak spesifik di train untuk mengenali plat number. Makanya secara umum, jadi misalkan teman-teman punya kasus khusus mau mendeteksi kelinci atau apa gitu kan. Itu biasanya kita load model yang sudah di-training menggunakan ImageNet, tapi nanti ketika mau mendeteksi hal khusus spesifik yang kelasnya tidak ada di ImageNet, dia kan ada 1000 kelas tuh. Coba kalau mau tahu 1000 kelas itu apa sih? Kelas is in ImageNet. Lihat ada 1000 kelas. Nih, ya. Ada goldfish, tiger, stingray, cockhen. Terus ada juga cat ya. Tuh, ada macam-macam, ada sekitar 1000 kelas ya. Nah, untuk objek-objek yang ada di sini dia bisa langsung kenal ya. Tapi kayak license plates, coba ada nggak license plates? Itu tidak ada di 1000 kelas ini. Jadi dia tidak bisa mengenal ya. Dia tidak bisa mengenal. Makanya itulah gunanya kita bikin dataset khusus license plate, khusus plat number. Nanti kita akan fine tuning ya. Fine tuning menggunakan dataset custom yang udah kita bikin. Nanti juga teman-teman misalkan di sini misalkan ada nggak masjid? Oh, nggak ada ya. Udah, kita bikin dataset. Dataset nggak perlu banyak, sekitar 1000 sudah cukup ya. Nanti teman-teman split menjadi train, menjadi test, menjadi validasi. Nah, udah bisa kita training untuk deteksi. Jadi nanti kita punya sistem yang sudah capable untuk mendeteksi hal-hal baru yang tidak ada di 1000 kelas tersebut. Oke, sekarang kita coba melakukan training ya. Tapi trainingnya kita kita inikan dulu ya. Kita akhirkan saja trainingnya karena memakan waktu untuk trainingnya. Nanti harus pakai GPU. Sekarang kita coba menggunakan menggunakan model yang sudah saya training ya. Jadi di sini kita menggunakan pre-train. Bikin lagi teksnya menggunakan model yang sudah di training. Ya, karena waktunya nggak cukup untuk training, kita pakai model yang sudah saya siapkan untuk trainingnya. Oke, sebelumnya kita download dulu ya. Kita download. Kita bikin teks di sini. Download free trained weight. Ini sudah saya download dan sudah saya train. Dan sudah saya masukkan ke Google Drive. Teman-teman bisa langsung pakai kodenya, silakan di copy saja, get down ya. Ini sekitar 6 MB kecil ya. Udah saya training. Trainingnya nggak lama, sebenarnya 30 menitan ya. Tapi harus pakai GPU nanti di sini. Ya, kalau pakai CPU sampai sore nggak kelar ya. Karena GPU itu dia
paralel ya. Jadi 1000 data itu dia akan prosesnya itu secara paralel. Jadi dia bisa cepat ya. Oke, setelah itu kita bikin di sini load wait ya. Kalau sudah di-download load wait, kemudian kita masukkan kodenya. Ya, kita bikin di sini model sama dengan license plate detector. Nah, model kita namanya ini ya, license plate PT. PT itu maksudnya checkpoint punyanya Tensor ya. Punyanya Torch ya. Oke, kalau sudah enter di sini. Nah, ini sekarang model yang sudah mengenal plat number ya. Model ini yang sudah mengenal plat number. Kalau tadi kan kita pakai pre-train weight-nya itu YOLO P8N PT kan. Sekarang kita pakai yang sudah saya buat ya, sudah saya train dan sudah saya set ya. Nah, sekarang kita prediksi sekarang ya. Sekarang kita prediksi di sini. Kita bikin tes prediksi. Sekarang teman-teman bisa tinggal copy dari yang atas ini, kode untuk tes ya. Kita lihat di sini, mudah-mudahan bisa ya. STAR26. Nah, sekarang sudah bisa ya. Dia sudah bisa deteksi. Ini kenapa ada 2? Karena ya salah satunya 2. Coba kita coba yang lain ya. Kita coba yang ini. Ingat ini data tes ya. Jadi dia tidak ada di train ya. Karena ini pakainya license plate test image di data tes ya. Jadi tidak ada di data train. Nah, ini sudah bisa ya. Ini ada lampu juga dianggap. Jadi memang terkadang error, tapi sudah bagus dia. Dia bisa mendeteksi yang ini. Coba kita lihat lagi yang lain di data tes yang lain. Ada apa lagi? Coba 155 ya di data tes. Kita cek 155. 155. 155. Oke, nah ini sudah benar ya. Di sini dia juga menyertakan confidence-nya. Artinya si model kita confidence-nya itu sebesar 86% bahwa ini adalah plat number. Dan ternyata memang benar, ini adalah plat number. Nah, setelah kita berhasil mendeteksi plat number, ya, langkah selanjutnya nanti akan kita gunakan OCR, Tesseract OCR untuk membaca plat number tersebut sehingga mengekstrak teksnya. Tapi sampai sini ada yang bermasalah? Sudah bisa semua? Coba raise hand yang sudah bisa deteksi. Oke, sudah bisa lancar ya. Oke, sekarang lanjut selanjutnya kita bikin baru di sini. Nanti training belakangan ya, mudah-mudahan ada waktunya cukup. Karena yang Tesseract OCR cepat kok. Kita bikin ini nomor berapa tadi ya? 3 ya, sekarang 4 berarti ya. 4 itu identifikasi plat number dengan Tesseract OCR. Oke, sekarang kita masuk ke OCR-nya ya. Oke, ini ada fungsi yang harus diketik ya. Ada fungsi yang harus diketik. Cuma mungkin sebentar. Sebentar ya. Ada fungsi yang harus diketik, cuma ini bukan fungsi utama, jadi kita copy saja. Ya, sebentar dulu. Oke. Oke, kita bikin fungsi identify plat di sini ya. Kita bikin fungsi identify plat ya. Oke. Oke, ini bukan fungsi utama, cuma fungsi untuk identifikasi aja. Jadi aman kalau kita copy saja. Cuma untuk fungsi testing. Oke. Nah, jadi sebenarnya ada fungsi utama di sini. Nah, di sini bedanya di sini nih ya. Di sini nih. Apa namanya? Dari fungsi yang di atas tadi itu kita tambahkan OCR-nya di sini. Jadi OCR itu sebenarnya sederhana, dia cuma ambil gambar,
ya, ambil potongan plat numbernya tadi yang sudah kita potong dari mana? Dari hasil dari YOLO, kita masukkan ke sini. ROI itu maksudnya region of interest. Jadi kita cut pada bagian tersebut, kemudian kita masukkan ke PY Tesseract. Nah, nanti baru kita PY Tesseract yang akan membaca ini, yang akan mendekrypt gambar ini tulisannya apa ya, potongan plat tersebut itu tulisannya apa. Jadi kerjanya dua kali. Kita identifikasi dulu mana area plat number. Setelah kita dapat area plat numbernya itu, baru kita masukkan ke Tesseract untuk di-convert menjadi teks ya. Oke, ini sudah bisa. Sekarang kita coba identify. Kita coba identify satu ya. Oke, kita coba identifikasi satu. Identifikasi plat number. Identifikasi, namanya identify plat ya. Identify plat. Ya. Kita coba tes embed yang 148. Kita coba ya. Identify plat is not function. Dijalankan dulu fungsinya. Setelah itu. Oke. Nah, ini ya. Detected text-nya adalah TE. Ini kurang bagus ya. Coba kita cari yang lain. Hasilnya kurang bagus. Car 148. Coba ini yang 152. Tapi ininya berhasil ya, apa namanya? Areanya berhasil, cuma pas recognition-nya detected text-nya kurang akurat ya, kurang akurat. Coba kita coba di mobil yang lain. Car 152. Nah, ini dia berhasil identifikasi ini, dan ininya juga sudah berhasil nih. Detected text-nya itu sama mirip ya. DL49, AK49. Coba teman-teman mungkin bisa dicoba di tes yang lain ya. Cari aja di sini. Ya, misalkan 198. Kita copy saja di sini. 198. Oke. Dia dapat yang berhasil MHOTAY886. Oke, seperti ini. Nah, ini kebetulan sudah putih ya. Nah, ini ada yang hitam. Kalau platnya hitam kurang akurat memang ya. Tapi berarti benar, makanya memang sudah mulai diarahkan yang putih-putih, background putih. Karena memang ternyata yang background putih itu akurasinya lebih baik ketimbang yang dia backgroundnya yang hitam. Coba mungkin dites lagi, cari yang backgroundnya Ya, kok hitam. nggak keluar Pak ya? Detected-nya nggak keluar. Coba Image-nya oh, ininya nggak keluar. Teksnya nggak keluar atau gimana? gambarnya keluar, cuman yang detected text-nya itu bawah tuh nggak muncul ya? Kosong atau apa? Nggak ada aja, nggak ada. Oh, Gambarnya keluar. Cuman oh, nggak ada tulisannya. tapi sudah bikin fungsi ini di atas identify plat? Belum ya? MLL. Belum ya? Dibikin fungsi identify plat, ada di apa namanya? Ada di WA, di copy saja identify plat, taruh di atas. Terus ini fungsinya lagi bukan detect plate number tapi identify plat fungsinya. Udah fungsi yang kedua. Identify plat ada di WA, coba di copy ya. Kita nggak ketik karena waktunya nggak keburu. Iya, sudah Pak. Sudah. Sudah. Gimana ya? Coba di screenshot deh. Saya mau lihat di screenshot. Screenshot terus kirim ke WA. Oh ya, bentar Pak. Saya ganti dulu. Ininya. Yang lain gimana? Ada trouble? Error. Dia coba di screenshot Pak. Errornya apa? Masukin ke WA. Oh, ini Pak Muhtar, error. Tesseract is not installed. Oh, Pak Muhtar belum install Tesseract ya. Berarti kode yang awal tadi belum dijalankan. Ini Pak, kode yang awal itu yang ini Pak. Nih, ini harus diinstal dulu nih. Ya, tadi mungkin kelewat Pak Muhtar. Ini Pak, bikin saja kode di bagian atas, terus dijalankan. Aduh, nggak jelas ini Mas, buram. Kodenya buram.
Mas Bondan kodenya buram Mas, terlalu kecil. Tapi sepertinya sih Pak Bondan ini masih pakai kode yang lama nih, masih pakai kode yang detect plate. Pakainya kodenya yang ini nih, identify plate ya. Nih, identify plate fungsinya. Itu sudah saya kopikan ke WA nih. Saya copy lagi deh. Fungsi identify plate. Nah, benar kan? Masih pakai fungsi detect plate number. Pakai fungsi yang ini, Mas. Nih, identify plate ya. Identify plate. Taruh saja di atasnya. Kemudian yang di bagian sini detect plate number diganti menjadi identify plate. Ya. Kalau yang detect plate number itu fungsi untuk deteksi aja ya. Untuk deteksi apa plate numbernya aja. Kalau identify nanti di dalamnya kita akan lakukan cropping. Kemudian dari hasil cropping tersebut kita identifikasi ini nomornya berapa. Yang lain gimana? Sudah oke? Jadi memang benar ya. Kenapa alasan diganti putih? Sudah, Pak. Karena Alhamdulillah. udah. Kenapa diganti putih? Ya alasannya karena memang kurang akurat dari sisi OCR-nya itu kurang sensitif terhadap background warna hitam. Jadi kalau kita lihat di sini yang putih-putih itu hasilnya lumayan bagus ya. Tapi kalau plate numbernya hitam, dia salah nih ya. TE itu salah. Kalau yang putih, dia bagus gitu. Saya masih hitam sih plate numbernya, belum ganti. Kalau yang backgroundnya putih lebih ini ya, lebih bagus. Coba lihat cari lagi yang hitam ada nggak? Oh, ini hijau. Saya cari yang hitam lagi. Ini hitam. Kar berapa nih? Kar 53 ya. Kar 535. 353. 353. Tetes ya, 353. 353. 353. Nah, kan? Kalau yang hitam-hitam kurang akurat ya. Tapi bounding box-nya dia bisa deteksi bounding box-nya. Cuma ketika OCR-nya dia kurang apa ya? Kurang akurat gitu. Oke, sampai sini siapa yang belum bisa? Coba raise hand. Nanti mungkin bisa dicoba lagi ya, karena ini rekamannya nanti akan kita kirim. Sekarang mungkin ada satu PR ya, yaitu untuk trainingnya. Ya, training kita nggak akan kerjakan, tapi kita buatkan kodenya saja ya. Oke, coba bikin baru di sini ya. Kita bikin misalkan 3 ya. Kelima, fine tuning namanya, istilahnya fine tuning model. Fine tuning model. Kalau kita mau train ke dataset yang custom, itu disebutnya dengan fine tuning ya. Oke, sebentar, saya cek kodenya dulu. Oke, yang pertama kita definisikan config dulu ya, definisikan config. Ya, kita definisikan config. Definisikan config train. Ini spesifik ke apa namanya? Spesifik ke ini saja sih, spesifik ke YOLO yang bagian sini ya. Di sini adalah path-nya license plate, kemudian train image, kemudian validasi image, testnya, dan untuk number kelasnya 1 karena cuma license plate saja ya. Jadi kita train untuk mendeteksi license plate. Kita kasih dia label license plate. Ini di copy juga ya, di copy aja saja. Ya, di copy saja coba, kemudian jalankan. Ini untuk write, sebenarnya untuk write data YAML aja ya. Nanti setelah dieksekusi, dia akan bikin satu file di sini namanya dataset.yaml. Di sini nanti YOLO akan ambil dari data ini. Nah, kemudian kita lakukan training, bikin teks baru di sini. Ya, bikin teks baru. Nah, ini baru kita ketik ya. Ini kita ketik. Oke, untuk trainnya adalah model ya. Kemudian dot train ya. Sederhana cara train model. Kemudian datanya kita merujuk ke data yang tadi. Yang YAML tadi ya, yang kita tulis. set.yaml terus epoch ya. Epoch ini adalah iterasi ya. Jadi kita train ini, datanya kita train
berapa kali gitu kan. 100 kalau 100 epoch berarti 100 kali iterasi. Jadi misalkan data kita ada 800. Epoch pertama kita training 800 gambar. Kemudian epoch kedua kita random lagi, kita training lagi. Nah, epoch 3 masih data yang sama, kita random lagi datanya. Jadi untuk menghindari dia si modelnya itu menghafal urutan, kita random lagi, terus kita training lagi. Jadi begitu seterusnya sampai 100 kali ya. Sampai 100 kali begitu seterusnya kita random, kemudian kita training, terus kita random, kita training, gitu ya. Nah, batch-nya itu jadi dalam satu training itu dia akan langsung masuk 16 gambar ya. Jadi karena dia CUDA, dia bisa paralel, dia pakai GPU ya, dia bisa 16 batch ya. Dan kebetulan resolusi dari image-nya nggak terlalu besar, jadi kita bisa pakai 16 batch ya. Bisa juga nanti, biasanya sih kalau batch itu ukurannya selalu genap ya, bisa 2. Kalau misalkan image-nya terlalu besar, pakai 2, kemudian 4, 8, 16 ya. Normalnya kelipatan 2 ya, normalnya kelipatan 2. Terus image ini image apa namanya? Ukuran gambarnya ya, 320. Jadi image kita kecil ya. Belum itu ya, belum saya ketik ya. Epoch sama dengan 100. Kemudian batch-nya ini yang tadi saya bilang, bisa 16, bisa 2. Batch-nya kita pakainya 16, device-nya CUDA ya. Pakai CPU juga bisa, sebetulnya cuma lama. Kalau mau cepat trainingnya bisa pakai apa namanya? CUDA image size sama dengan 320. Terus cache sama dengan cache ini untuk ini aja, untuk nge-cache. Jadi ketika dia ke epoch kedua, dia nggak ambil lagi dari gambar, tapi yang diambil yang ada di cache ya. Oke, kalau mau training ini harus pakai GPU, tapi kalau mau coba nggak apa-apa, di enter saja. Ya, kalau mau coba di enter saja. Nanti kita lihat dia selama apa. Ada errornya. Invalid CUDA device. Oh ya, karena kita pakainya CPU, kita ganti sini CPU. Oke, dia akan training. Ya, cuma nggak tahu cepat nggak ini ya. Harusnya sih lama ya, karena pakai CPU. Kalau mau lebih cepat, ya pakai GPU aja sekitar 30 menit saya training tadi malam ya. Kalau pakai CPU ya lebih lama lagi. Catching image gitu. Ya ini prosesnya. Tapi nggak apa-apa, biar tahu aja ya. Nanti kalau misalkan mau coba yang GPU, boleh silakan. Tapi nanti harus di running dari awal ya. Karena ketika kita ganti jadi GPU, dia akan ganti virtual mesinnya. Jadi yang lama-lama akan hilang. Tuh baru kalau CPU baru sampai sini. Nah, ini satu epoch nih. Satu epoch. Ya. Lama kan? Tuh 5%. Sampai 100 nih. Kalau GPU lumayan cepat dia jalannya. Nah, ini satu epoch itu sekitar 1 menit ya. Sekitar 1 menit. Malah lebih ya. Langsung panas, Pak. 2 menit. Kalau GPU itu satu epoch nggak sampai 1 menit ya. Nggak sampai 1 menit. Saya coba ya. Nggak sampai 1 menit. Iya, langsung panas kalau teman-teman coba apa namanya? Coba tren di lokal itu kipasnya langsung ini, langsung panas. Kayak pesawat mau ini, mau apa? Mau take off. Nah, kira-kira ini biar tahu aja ya. Nanti kalau mau cepat, teman-teman bisa klik di sini, cek runtime type, pilihnya yang T4 GPU. Tapi akan disconnect ya. Yang ini akan disconnect, dia akan mulai baru. Nah, kalau sudah mulai baru, teman-teman harus running dari awal lagi semuanya. Agar dia bisa variabel-variabelnya, datasetnya akan di-download ulang. Nah, ini jadi kosong semuanya ya. Jadi kosong karena dia akan ganti apa namanya? Akan ganti mesinnya. Oke, mungkin sampai sini saja ya workshop kita kali ini. Nanti kita lanjut ke workshop yang lain. Nanti tunggu saja workshop berikutnya apa. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau tanya nggak? Mungkin singkat aja kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada ya udah kita selesai. Ini sudah selesai nih. Nah, ini baru mulai epoch yang kedua. Oke. Tapi kalau dari sisi hasil sama antara GPU sama CPU nanti hasil modelnya akan sama. Cuma cepat enggaknya waktu trainingnya aja sih bedanya itu. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan
kita tutup sampai sini ya. Oke, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita sharing hari ini bermanfaat ya. Mungkin nanti ada yang bisa langsung ke project. Kalau nanti sudah langsung ke production ya mungkin pakai GPU harus trainingnya ya. Mungkin bisa ditambah epochnya sekitar 200 biar lebih akurat ya. Sama mungkin yang plat number yang hitam-hitam itu memang kurang akurat sih. Jadi kalau tidak mau tilang online ya pakai yang plat number hitam karena dia kesulitan untuk deteksi nomornya itu agak kesulitan untuk yang ya sudah kita buktikan di sini ya. Padahal YOLO P8 itu termasuk model yang cukup bagus. Oh enggak, yang OCR-nya ya, OCR-nya yang bagus itu. Itu yang buat Tesseract itu adalah Google ya. Ada beberapa alternatif sih seperti Easy OCR, tapi yang paling populer adalah Tesseract OCR itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini ya. Untuk rekamannya nanti akan saya kirim ke grup ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.